Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bayangkan orang di dalam kubur 5 menit itu bisa seperti setahun, bisa seperti 2 tahun rasanya. Kita semua akan dikubur. Zurul kubur fa innahu tudzakirukum lil maut. Ziarahlah kubur, kamu itu untuk mengingatkan kamu akan mati. Kita ini pasti mati, saudara. Ya, saya tadi tidak menakut-nakuti, cuman menjalankan cuman menjalankan tugas basyiron wa nadhiron. Ngoten nggih? Menakut-nakuti apa enggak berarti itu, saudara jemaah? Ya menakut-nakuti. Artinya kita ini, saudara jamaah, bakal mati. Nggih napa nggih? Kapan itu, saudara jamaah? Kapan kita bakal mati? Sewaktu-waktu. Allah meminta falaqtahamal aqabah. Surat apa itu? Falaqtahamal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Surat apa? Al-Balad. Falaqtahamal aqabah. Kita harus punya sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maksudnya gini ya, setiap manusia harus punya sesuatu yang bisa diandalkan, amalan andalan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Allah paring barokah, sehat kuat waras, hidup mulia mati masuk surga, jodohnya barokah, tempatnya barokah, haji yang barokah. Jazakumullah khairan. Terus ya, saudara, falaqtahamal aqabah ini biasanya saya sampaikan di judulnya itu cari surga dari kemampuan. Cuman ini saya sisipkan di kuburan ini, kita itu supaya mikir bahwa kita harus punya andalan, punya amalan andalan. Harus mikir. Apa amalan andalan di sini? Maksudnya Allah itu sesuatu yang nggak mungkin kamu kerjakan dalam keadaan biasa. Apa itu? Misalnya ahli sholat malam. Zaman harus punya itu, ahli sholat malam. Jadi pokoknya jam 2 tet bangun sholat sampai jam 4. Ada orang yang begitu, saudara, gak pernah miss. Zaman ahli sodako, pokoknya enek mubalek, enek tamu, enek opo wis bawain sodako, ajak ke rumahnya, kasih minum, kasih apa. Ahli sodako itu surganya sendiri. Bahkan kalau sodako itu dipikirin, kalau ngasih kue mesti ada minumnya. Betul nggih? Itu orang yang seperti itu namanya care. Apa bahasa Jawa ini apa? Gemati. Jadi kalau ngedui, misalnya ngasih getuk, ya sak kopine. Gimana bagaimana? Kalau ngasih kopi, ya kudu enek pengantarnya, bukan rokok, nggih, bukan rokok, nggak boleh rokok. Ya apalah ya toh. Ngasih udung dengan pinnya. Apa? Bros. Jadi orang yang seperti itu sejamaah berarti mikir terus. Nanti saya terangkan insyaallah habis isya. Tapi setiap manusia harus punya suatu amalan yang andalan. Contoh lagi, khatam Quran. Kali-kali ini saya ceritakan, saya punya kawan akrab, saudara jamaah, sampai sekarang setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Dan dia punya anak 7, guru pondok, istrinya jualan, yang ngajar pondok, yang ngajar kelompok, tapi tiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Jadi dia bangun malam itu baca 2 juz 3 juz. Kan berarti sudah harinya sudah, misalnya tadi malam, ini hari Minggu kan, berarti tadi malam itu berarti sudah Minggu. Jadi Minggu itu sudah baca 2 juz 3 juz. Sebelum subuh dia nunggu subuh itu 1 juz. Setelah sholat malam menunggu subuh 1 juz. Habis sholat subuh zikir apa-apa, kalau dia nggak ngajar dia baca Quran lagi 2 juz 3 juz, 2 juzan, pokoknya nggak sampai 3, 2 juz. Habis itu nanti kalau ngajar, nanti setelah ngajar nunggu apa terbit itu baca 1 juz 2 juz. Pokoknya sehari itu 10 juz ringan. Nunggu asar, nunggu zuhur, setelah asar mau tidur itu baca Quran. Habis asar baca Quran, ngawasin amal soleh, baca Quran. Jadi 10 juz itu bagi dia, saya tanya, kok bisa kamu? Ringan, Cak. Saya sudah biasa. Saya ingin beramal sesuatu yang besar.
Ya kalau anaknya 7 saya lihat dia itu ya nggak punya pembantu ya, nyebokin apa di Indonesia saudara ya, apa masak, masak istrinya punya warung gede gitu, dia juga masak, belanja, tapi setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Zaman berapa hari sekali khatam Quran saudara? Hah? Cuman bulan puasa. Super jujur saudara. Usahalah menjadi orang yang ahli Quran atau ahli sholat. Ada juga kawan saya sudah maaf senangannya sholat, sehari semalam tuh sholat sunnahnya minimum 40 rakaat minimum. Dan ini ringan sebenarnya, malam dia kerjain berapa? 11 rakaat malam itu. Terus duha dia tulis apa, dia kerjain 12 rakaat. Bukan yang 4, bukan yang 6, bukan yang 8, bukan yang 8, tapi dia langsung 12. Jadi kadang itu 4-4-4 atau 2-2-2-2. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Sudah berapa itu saudara? Sebelum asar kan 4 rakaat. Siapa yang menjaga sebelum duhur setelah duhur 4 rakaat diharamkan masuk neraka. Kan ada dalilnya itu di surat An-Nafil. Sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib berapa? 6 rakaat. Sebelum 6 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Udah 40 lebih. Dan dia kerjain rutin. Tapi ya memang agak susah saudara, karena kan ya kehidupan ini kadang-kadang maksa harus kerja harus ini, tapi dia sempatin. Falaqok tahamal aqobah. Saudara, kalau kita sudah mati dikubur itu saudara urusannya panjang. Nabi itu sampai memerintahkan ta'awwadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Kamu betul-betul harus minta perlindungan dari siksa jahanam dan siksa kubur. Karena kalau orang sudah disiksa kubur, setelahnya itu sulit, lebih sulit neraka. Apa yang sekarang yang menyebabkan siksa kubur saudara? Apa? Tidak bisa menjaga najis, terus ngerasani, terus tidak bisa menjaga najis. Yang utama itu adu domba. Tidak bisa menjaga najis, adu domba, ngerasani, menganggurkan diri di waktu siang, kerja doang, malamnya tidur terus, itu juga siksa kubur. Artinya gini ya, kita ini ada Nabi itu berjalan, lihat orang berjalan di Isra Mi'raj saudara, lihat orang itu kepalanya ditaruh di atas batu, terus ada orang lain lagi di atas kepala dia itu bawa batu sebesar kepala itu, terus dititiskan di kepalanya, dok, kepalanya itu pecah, terus batunya kan gelundung, ya dengan tenangnya dia ngambil batu itu lagi. Lah orang yang kepalanya gini tuh teriak-teriak nangis, terus kepalanya utuh lagi, terus dia teriak-teriak tuh supaya nggak bisa apa, supaya nggak ke batu lagi, tapi dia mapan lagi, dan dia tahu ada yang mau mecah kepalanya, dia teriak-teriak. Itu sepanjang di dalam kubur berapa ribu tahun saudara. Ditanya oleh Nabi, lah ya orang kok ya melas kayak gitu, ini apa toh siksanya kok berat sekali? Dia ini orang yang siang harinya bekerja, tok tidurnya malamnya tidur terus. Orang iman ini nggak bahas orang kafir nggak dibahas saudara. Sampean loh pagi kerja, wes mulai tek TV mangan, koran, SMS, tidur plek, ngorok, bangun lagi, gitu lagi. Sama itu diancam siksa saudara. Sama itu orang iman. Berangkat kerja bacalah istighfar, zikir. Gimana lur? Daripada baca Jakarta Post, apalagi Pos Kota, terus detik.com yang gambar kotang-kotang pentil, ya Allah apa. Astagfirullahaladzim. Kita ini ada orang jamaah itu nggak koreksi diri. Yang dipajak Quran nggak dipegang. Berangkat kerja ngobrol, pulang kerja ada waktu telepon ngomong sama orang, gedabru sana sini. Habis itu capek di rumah, waktunya nggak sambung, kalau nggak TV tidur ngobrol. Itu diancam siksa sama saudara, kepalanya taruh di atas batu, ditutup batu. Apa
Apa yang menyebabkan orang selamat dari siksa kubur? Apa? Meninggal pada hari Jumat. Yang pertama, itu kita tidak bisa menentukan, soalnya kita nggak tahu kapan kita mati. Nggih, Lur. Terus orang yang menghafalkan surat Al-Mulk dan membacanya, itu selamat dari siksa kubur. Saudara, siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Siapa yang belum hafal surat Al-Mulk? Loh, yang ngacung sedikit, berarti hafal semua ini, saudara. Sampean kalau hafal insya Allah lancar. Orang baca paling lambat itu 20 menit. Membacanya sudah ngejar-ngejar. Saudara, sampean spend waktu 20 menit ya. Tapi sampean selamat dari siksa kubur. Kira-kira enak apa enggak, saudara? Kira-kira kurup apa enggak? Kurup apa enggak? Kurup. Saudara, ayo kita kembali kepada syariah, kepada ibadah, kepada hakikinya kita hidup ini. Kita ini pengen masuk surga, selamat di neraka. Gimana bagaimana, Lur? Kita ini usaha supaya kembali ke rumah kita semula, surga. Terus kelakuan kita harus cocok. Kelakuan kita harus cocok. Sempatkan Al-Mulk ini sejamaah. Jangan hanya hafal dan dibaca. Bagi yang belum hafal, sampean usaha membaca tiap hari. Sampean membaca tiap hari. Kalau pengen ngapalin, mudah sekali. Saya beritahu triknya. Setiap hari sampean baca setiap ayat minimum 20 kali. Minimum. Jangan ngapalin dulu. Jadi baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali sampai sak lembar. Habis itu sampean baca. Ulangi lagi baca 20, 20, 20, 20, 20. Itu sebentar sekali, saudara, nggak lama. Habis itu baru sampean hafalin. Ya, hafalin. Jangan ngapalin 2 lembar, sak lembar itu aja, atau separuh lembar. Setiap ayat baca 20, 20, 20, separuh lembar. 20, 20, 20, 20, baru kalau dalanya hafalin. Kalau di Madinah bukan 20, setiap ayat dibaca 50 kali. Itu Madinah. Kalau Mekah boleh 20 sampai 50. Kalau Madinah 50. Ngapalin Quran, jadi usahain, saudara, tabarok, penting. Saya pernah dengar cerita dari seorang jamaah. Dia punya nenek itu tinggalnya di kamar, ya. Setiap hari ibu ini pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore baca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Tiap hari. Lah nenek ini tinggalnya sakit, nggak bisa bangun, nggak biasa beol ya di situ kamar itu, kencing ya di sana pakai pispot sama pakai itu. Tiap hari. Bau situ, pispot juga dibersihin, di apa itu bau. Gimana saudara wong tempat beol? Ya dibersihin, ya tetap bau. Kamarnya bau, pesing lah, nggak enak. Suatu saat saudara jamaah, seminggu sebelum meninggal, ini keluarganya orang jamaah. Seminggu sebelum meninggal tuh kamar itu wangi gitu, wangi yang mengenakan, tapi semua orang takut. Tapi wangi banget, wanginya itu nggak wangi yang menakutkan, nggak. Ini bau wangi apa sih ini? Nggak taunya ibu ini meninggal dikubur, sampai seminggu berikutnya itu masih wangi. Setelah seminggu meninggalnya ibu ini, kamar itu balik bau tahi sama bau apa? Kencing. Padahal kan sudah dipel tiap hari itu, masih baunya itu nempel. Terus keluarga itu jamaah bilang ke saya, habis itu kita semua keluarga setiap hari pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore membaca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Ternyata Ar-Rahman juga istimewa, Al-Mulk juga apa? Istimewa. Ini cerita ya, tapi sama lihat hadisnya Ar-Rahman, saudara jemaah. Membaca surah Ar-Rahman itu istimewa. Saya insya Allah hafal, saudara Ar-Rahman. Insya Allah. Hafal plak, hafal ketepal, Al-Mulk hafal, insya Allah. Ar-Rahman sampai Al-Mulk insya Allah ya hafal, ketepal. Nah, ya ini wala fakhro ya. Maksud saya itu menyemangati sampean, saudara. Saya ngapalin bukan sejak kecil ya, sudah gede itu baru pengen ngafalin. Bisa hafalin surat Nisa, Baqarah, Imran, semua saya hafalin insya Allah. Lah, jamaah
hafalin Quran, terutama surat-surat istimewa, maksurat. Ya, sekarang kita ngomong kuburan, hafalin surat Al-Mulk. Di sini ini ceritanya gini loh. Ada seorang sahabat itu bikin kemah. Tahu kemah saudara? Dalam perjalanan dia kemalaman, dia bikin kemah, tidur di situ. Waktu dia tidur itu, ledak itu kok denger ada orang baca surat Al-Mulk. Sopo sih bengi-bengi maca surat Al-Mulk. Dia keluar. Nggak ada orang. Nggak taunya suara itu kedengaran dari bawahnya dia itu kuburan, saudara. Kalau zaman terus didengerin, oh di bawah sana ada baca Al-Mulk. Kalau denger itu zaman kan mesti lari, saudara. Wah, ya. Sahabat itu dengerin sampai hatam, saudara. Ya tetap tidur di situ. Siapain sih gak ada orang baca surat Al-Mulk di bawah? Terus cerita ke Nabi, ini saya bikin kemah, saya nggak tahu kalau bawah itu kuburan. Terus nggak ada orang baca surat Al-Mulk, Nabi. Apa itu istimewanya? Surat Al-Mulk itu siapa yang menjaganya, hafal dan membaca. Man hafidhoha ini maknanya banyak. Ada yang man hafidhoha cukup membaca tiap hari, ada yang menghafidhoha itu ya hafal ya dibaca. Jadi sama baca tiap hari cukup. Tapi ada yang memaknai hafidhoha maksudnya ya hafal ya membaca, maknanya menjaga. Maka dia pasti selamat dari siksa kubur. Well, saudara, poin saya ya, sampean kita semua usaha mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Karena itu sangat kita perlukan. Di kuburan bukan sebentar. Sahabat-sahabat sekarang sudah dikubur 14 abad. Kalau mereka tidur bangun itu mereka seperti tidak tidur. Kok cepat sekali saya bangun tidur. Tapi kalau orang-orang yang zaman Nabi disiksa, sudah berapa abad disiksa, saudara? 14 abad. Capek. Gak usah nunggu itu, siksa sehari aja capek. Ta'awwadhu min adzabil qabr. Terus sebelum salam, ya, usahakan semua jamaah sebelum salam, sholat wajib atau sholat sunnah, berdoalah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada hadis lain yang teruskan Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sampeyan mulai sekarang lazimkan itu, karena selamat dari siksa kubur itu penting. Nabi mengatakan ta'awwadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam dan siksa apa? Kubur.